Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita lagi-lagi akan berbincang dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik. Ya. Kita masih akan bicara tentang perpolitikan di tanah air kita, karena saat ini seperti kita tahu proses pemilu termasuk pilpres sedang berlangsung, di mana tahapannya sudah mencapai tahap kampanye sejak 28 November kemarin sampai nanti tanggal 10 Februari. Belum masuk kepada masa tenang dan kemudian pencoblosan pada tanggal 14 Februari. Meskipun proses pemilu itu sedang berjalan, tetapi suara-suara yang tidak menghendaki adanya pemilu itu masih tetap bergaung, seperti ketika beberapa hari yang lalu komunitas aspirasi Indonesia menyelenggarakan sebuah diskusi, dan di situ narasumbernya pun seperti Bapak Sri Bintang Pamungkas, kemudian dan beberapa yang lainnya juga menghendaki gak usah ada pemilu dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu Undang-Undang Dasar yang sekarang berlaku, yaitu Undang-Undang 2002, telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Nah, kita mau tahu dari Pak Amir ini, dengan tetap menguatnya keinginan untuk tidak ada pemilu dan juga tetap menguatnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, sebetulnya dampak yang akan kita rasakan itu seperti apa? Karena sekarang ini pun dengan presiden yang kita miliki yang diperoleh dari Pilpres 2019, Indonesia sedang dinyatakan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah teman-teman, mari kita berbincang dengan Pak Amir. Pak, Ya. bagaimana Bapak melihat ke depan? Kalau misalnya pemilu tetap berlangsung dan disediakan akan ada kecurangan-kecurangan nih, kemudian menghasilkan juga pemimpin yang ternyata tidak sesuai harapan seperti yang saat ini. Pertama saya ingin menyatakan bahwa di sela-sela rencana oligarki untuk melaksanakan pemilu dan pilpres nanti yang prosesnya sedang berlangsung, namun beberapa waktu sebelum itu, katakanlah yang paling singkat dari awal tahun 2023, Ya. kan makin marak tuntutan yang disebut teritura. Ya. Yaitu pertama memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 Ya. tanggal 18 Agustus 1945, Ya. kemudian memajulkan Jokowi dan membentuk pemerintahan sementara. Iya, artinya tidak ada pemilu ya Pak ya. Nah, ini apa sebab muncul pada tuntutan seperti ini? Nah, rencana pemerintah atau rezim oligarki sekarang ini kan bersumber dari Undang-Undang Dasar tahun 2002. Iya. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 2002 ini sudah disimpulkan oleh banyak orang bahwa ini Undang-Undang Dasar palsu, Undang-Undang Dasar yang syarat manipulasi, dan Undang-Undang Dasar yang betul-betul bertentangan bahkan merusak kepentingan nasional kita. Antara lain kita kehilangan jati diri, kedaulatan kita menjadi amburadul, persatuan dan kesatuan bangsa kita juga menjadi amburadul. Malahan apabila kita tidak bijak untuk melakukan reorientasi paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya berani menganalisa bahwa antara 5 sampai 10 tahun akan datang, negara kita ini akan terus gaduh dan paling tidak akan pecah berkeping-keping. Nah, apa sebab demikian? Undang-Undang Dasar 2002 yang dikatakan palsu ini kan sebenarnya juga Undang-Undang Dasar yang haram. Karena apa? Dia hanya disetujui tapi tidak pernah ditetapkan oleh MPR. Iya. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 2002 ini kan dinyatakan, ada salah satu pasal menyatakan, kalau tidak salah ingat di pasal 3, itu di sana dinyatakan bahwa MPR berwenang merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar 22 ini kan nggak ada ketetapan MPR-nya. Betul. Nah, karena nggak ada ketetapan MPR-nya kan berarti ini undang-undang yang betul-betul, ya, saya nggak tahu menggunakan istilah apa. Sehingga akhirnya kehidupan berbangsa dan bernegara kita kan hampir-hampir terjadi. Bangsa dan negara Indonesia ini menjadi hidup dalam sebuah negara tanpa konstitusi. Nah, akhirnya kita lihat kan kegaduhan demi kegaduhan berlaku. Nah, oleh karena itu maka
yang menjadi persoalan kita sekarang ini sebenarnya bukan pemilu, bukan pilpres, tapi yang menjadi masalah kita sekarang ini adalah masalah konstitusi, masalah praktek ketatanegaraan, masalah kedaulatan negara, dan masalah martabat bangsa. Ya. Gitu kan? Nah, ini yang harus kita dipikirkan bersama-sama. Apalagi kalau kita lihat bahwa dari sisi perkembangan global, posisi geopolitik Indonesia ini kan sangat rawan ancaman. Oke. Beberapa hari lalu ada pakar militer dari Amerika Serikat memberikan warning kepada Indonesia agar supaya hati-hati dalam menata dan mengelola Laut Cina Selatan. Ya. Kepulauan Natuna segala macam, karena dengan adanya pangkalan militer Cina di Kamboja, maka ini merupakan ancaman terhadap stabilitas keamanan alur lalu lintas Laut Cina Selatan ini. Apalagi kalau nanti kita kaitkan dengan rencana pembangunan ibu kota negara yang sama sekali tidak ada kaitan dengan kepentingan nasional. Iya. Walaupun sekarang ini banyak pakar berpendapat bahwa timbul pertanyaan, misalnya ada pakar yang dari awal memang ikut bersama-sama dengan Presiden Jokowi mendesain IKN dengan biaya hanya 400 triliun, tapi sekarang kan dia bengkak menjadi 1.400 triliun. Dan anggaran IKN ini karena boleh dikatakan para investor masih lepas tangan, baik investor dari Amerika maupun investor dari Cina, akhirnya akan dibebankan kepada APBN. Nah, kalau anggaran IKN ini dibebankan kepada IKN, ditambah lagi dengan utang pemerintah selama rezim Jokowi ini yang sudah berjumlah 8.400 triliun, yang pada tahun 2024 dia mungkin akan membengkak menjadi 9.000 triliun karena kita harus bayar bunga, bayar cicilan utang, dan untuk membayar bunga utang dan cicilan utang itu kita harus berutang lagi kan? Itu baru utang pemerintah, belum utang BUMD, BUMN, belum utang pihak swasta dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau kita total semua, barangkali utang pemerintah digabung dengan utang BUMN dan utang swasta itu bisa berjumlah di atas 20.000 triliun. Itu berarti lebih kurang 10 tahun APBN kita. Ya, nah inilah persoalan sebenarnya yang menimbulkan kerawanan yang harus kita perhatikan dari sisi global tadi. Selain warning dari Amerika, sebenarnya warning dari Amerika ini juga untuk menutupi kepentingan dia. Karena apa? Amerika juga sudah punya pangkalan militer di Filipina, ada pangkalan militer di Papua Nugini, ada pangkalan militer di Australia. Jadi kalau kita lihat dari Cina, bagaimana proses dia sekarang mencoba melakukan manuver dengan kekuatan militer di Natuna, di Laut Cina Selatan, kemudian dengan pangkalan militer dia di Kamboja, lalu Amerika juga punya pangkalan militer di Filipina, Papua Nugini, dan Australia, kan berarti kita sudah dikelilingi. Nah, apa sebab mereka melakukan ini? Perkembangan teknologi dan untuk membiayai kehidupan masyarakatnya, itu kan mereka memerlukan sumber daya, sumber daya alam. Dan sumber daya alam di negara kita, apalagi Cina, Amerika sudah berkurang. Nah, sementara di Indonesia kan masih ada sumber daya alam yang masih tersembunyi. Pengertian tersembunyi bahwa bukan orang tidak tahu. Masyarakat dunia sudah tahu bahwa ada sumber daya alam yang sangat berharga di Indonesia, di berbagai dari Sabang sampai Merauke, ada di Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Maluku, Papua, ada. Tapi kan belum dikelola secara baik. Nah, Anda misalnya ingat orang-orang seperti Rizal Ramli pernah menyatakan bahwa di Maluku itu kalau satu blok Basela saja bisa diolah, bisa dikelola secara baik, maka bukan saja kesejahteraan masyarakat Maluku, tapi kesejahteraan masyarakat Indonesia ini akan sama dengan masyarakat di Qatar. Tingkat kehidupannya ya, pendapatan per kapitanya bisa sama dengan masyarakat di Qatar. Nah, Anda bilang baru satu saja. Sementara di Maluku itu kan ada 25 blok migas, belum daerah lain. Nah, jadi yang menjadi persoalan sekarang, apa sebab bukan saja sekarang kalangan sipil, tapi saya lihat bahwa para purnawirawan militer juga sudah makin menyatu, makin masif tuntutan mereka untuk kita tidak perlu melakukan pemilu. Tapi bagaimana dalam waktu singkat ini adalah, dan ini tujuannya untuk mencegah ancaman-ancaman dari posisi geopolitik kita yang rentan ancaman ini kan. Di utara ada pangkalan militer Cina,
di timur dan di selatan ada pangkalan militer Amerika yang menghantui stabilitas keamanan kita, yang rentan mengancam kedaulatan negara kita, apalagi dengan prospek pembangunan ibu kota negara yang walaupun tidak ada anggaran dananya tapi dipaksakan. Karena apa? Nanti siapa yang investasi di situ kan di sekitar Penajam, di wilayah ibu kota negara itu kan ada juga sumber daya alam, ada nikel, ada batu bara, ada emas dan lain sebagainya gitu kan. Malah saya dapat informasi dari beberapa teman yang bekerja di lingkungan Antam, itu ada ribuan ton emas yang bisa dikelola dari apa yang ada di sekitar Kalimantan itu. Nah, oleh karena itulah maka untuk menjawab masalah-masalah kebangsaan kita seperti saya bilang tadi, bahwa masalah kita adalah masalah konstitusi, masalah praktek ketatanegaraan, masalah kepemimpinan nasional yang kebijakannya bias dari konstitusi dan lain sebagainya, maka tuntutan yang sudah mulai makin menggejala, makin didukung oleh banyak masyarakat, apabila awal-awal tahun 2023 itu kita lihat teman-teman purnawirawan militer kita malah masih malu-malu, masih sungkan untuk melakukan bicara secara terbuka mengkritik pemerintah dan menyampaikan tuntutan tentang perlu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, kemudian memakzulkan Presiden Jokowi dan membentuk pemerintahan sementara. Maka sekarang kelihatan sudah mulai masif. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, banyak orang berpikir bahwa andai kata upaya memakzulkan Jokowi itu dilakukan sekarang, maka agenda pemilu akan tertunda. Kalau agenda pemilu tertunda, menurut pendapat orang itu bahwa ini bisa menjadi peluang bagi perpanjang masa jabatan Jokowi, sesuatu yang sama sekali tidak rasional gitu kan. Nah, karena andaikan pun tidak terjadi pemilu atau terjadi semacam revolusi sosial untuk menuntut merealisasikan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka selesailah rezim Jokowi kan gitu. Jadi tidak ada peluang. Jadi pemilu jalan atau tidak jalan, sebenarnya tidak ada hambatan untuk upaya memazulkan Presiden Jokowi. Jadi harus dibedakan antara memazulkan Presiden Jokowi dengan tuntutan untuk pemilu. Nah, cuma yang menjadi persoalan kemudian adalah timbul pendapat bahwa ini hanya bisa dilakukan secara baik lewat sidang istimewa MPR. Nah, masalahnya adalah konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 2002 yang dibilang Undang-Undang Dasar palsu karena dia tidak mempunyai kekuatan hukum ini, tidak ada mekanisme untuk melakukan sidang Istimewa MPR. Sidang istimewa MPR, mekanismenya tidak ada. Karena apa? Kewenangan MPR sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Dasar yang sudah kita sepakati, Undang-Undang Dasar palsu ini tidak sama dengan kewenangan MPR sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 45 asli. Ya kan? Nah, oleh karena itu maka salah satu caranya adalah tinggal dua pilihan. Kalau kita mau aman, kita mau ini, harus ada kedewasaan, termasuk kedewasaan dan kesadaran serta kearifan dari rezim oligarki yang dipimpin oleh Presiden Jokowi untuk melakukan konsensus nasional. Atau kalau tidak, memang masyarakat dihadapkan untuk melakukan sebuah revolusi sosial untuk meyakinkan bangsa ini, untuk meyakinkan seluruh bangsa dan negara kesatuan ini bahwa sudah tiba saatnya kita memberlakukan Undang-Undang Dasar 45 agar supaya penyelenggaraan negara kita berlangsung secara konstitusional, praktek ketatanegaraan kita itu didukung oleh ketentuan perundang-undangan yang betul-betul konstitusional, martabat bangsa, jati diri bangsa sebagaimana dikumandangkan oleh para pendiri bangsa kita pada saat mereka menyatakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 45, dan kemudian juga adalah ada satu hal yang kita lupakan setelah kita merdeka adalah proses pemindahan kekuasaan. Yang itu sekarang menjadi kepentingan dari para raja dan para sultan, yaitu para sultan, para kerajaan yang ada sebelum Indonesia merdeka. Nah, oleh karena itu maka diperlukan satu konsolidasi untuk mempersatukan para raja dan sultan dari kerajaan dan kesultanan yang ada sebelum Indonesia merdeka untuk kembali meninjau kembali
bagaimana proses pemindahan kekuasaan dulu yang antara para raja, para sultan dengan Soekarno dan Hatta pada saat kita menyatakan proklamasi dan kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus. Barangkali problema itulah yang sekarang kita hadapi, yang barangkali harus menjadi agenda kita bersama agar supaya perjalanan bangsa dan negara kita ini bisa berlangsung secara stabil sebagaimana harapan dan cita-cita para pendiri negara kita. Jadi pertanyaannya gini Pak, realistiskah meminta agar tidak ada pemilu, sementara kan prosesnya sedang berjalan ini. KPU juga sudah mulai mendistribusikan alat-alat untuk pemilu itu sendiri. Nah, sementara penyelenggaraan pemilu sendiri kurang dari 2 bulan lagi. Apa mungkin proses yang sedang berjalan itu dihentikan? Sebenarnya kan proses yang sekarang kalau kita katakan terganggu oleh oligarki sendiri dan oleh mereka yang terlibat dalam pemilu. Contoh misalnya 3 pasangan calon ini kan sekarang sambil sindir menyindir. Ada juga yang di belakang layar berusaha untuk menggandeng, misalnya tim kemenangan nomor 1 sedang melakukan pendekatan dengan tim kemenangan nomor 3 misalnya. Nah, kemudian juga ada upaya-upaya dari oligarki dengan menggunakan tangan-tangan tertentu untuk melakukan sebuah desain agar hanya 1 putaran dan yang terpilih itu harus paslon nomor 2 gitu kan. Jadi sebenarnya terganggunya agenda pemilu ini disebabkan oleh perilaku para peserta sendiri gitu. Nah, justru perilaku para peserta yang saling serang menyerang, paksa memaksa, sindir meninggi, malah gebuk-gebukan dan lain sebagainya ini, termasuk cawe-cawe Presiden Jokowi untuk memenangkan salah satu pasangan dan juga memenangkan salah satu partai, juga merupakan ulah yang menjadi penyebab dari terjadinya hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemilu. Nah, apalagi kalau kita lihat misalnya katakan Jenderal Purnawirawan Andika Prakasa sudah secara jelas menyatakan bahwa pada waktu dia masih aktif pada tahun 2019 memang ada kekuatan yang menekan dia agar melanggar undang-undang pemilu untuk tidak bicara tentang kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2019 gitu kan. Nah, dengan keterangan Jenderal Andika Prakasa yang sudah secara terbuka ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar pemilu ini akan berlangsung juga secara curang dan hasilnya juga akan curang kan. Nah, oleh karena itu kita menghamburkan triliunan rupiah untuk menciptakan kebohongan demi kebohongan kepada bangsa ini kan rugi besar. Ya kan? Bangsa yang akan kehilangan martabat karena pemerintahannya, rezimnya dibangun melalui sistem pemilu yang curang dan syarat dengan kebohongan dan lain sebagainya. Satu lagi Pak, kan pelaksanaan pemilu ini kan merupakan amanat dari undang-undang. Ketika pemilu tidak dilaksanakan, apa tidak dianggap melanggar undang-undang ya? Undang-undang dasar saya juga bilang tadi kan. Bagaimana kita mau berpegang kepada undang-undang dasar yang dari awalnya undang-undang dasar ini palsu? Keharusan undang-undang dasar itu kan kalau menurut undang-undang dasar yang sekarang ada saya kan harus ditetapkan oleh MPR. Ketetapan MPR-nya nggak ada gitu kan. Karena ketetapan MPR-nya tidak ada, berarti undang-undang dasar 2022 ini undang-undang dasar dia punya kekuatan hukum. Artinya pemilu yang akan dilaksanakan pun nggak ada dasar. Nggak ada dasarnya gitu kan. Melaksanakan pemilu berdasar pada undang-undang yang palsu juga. Salah satu kesalahan besar kan. Nah, tapi di sinilah diperlukan kearifan daripada para tokoh kita. Maka berulang-ulang kali kan saya himbau para elit politik kita dan barangkali juga untuk saat ini barangkali agar supaya masalahnya bisa menjadi lebih jelas, produk Undang-Undang Dasar 2002 ini kan terjadi ketika Pak Amin Rais menjadi Ketua MPR dan Ibu Mega menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, barangkali beliau berdua juga harus dengan terbuka menyampaikan penjelasan kepada masyarakat kenapa ini terjadi. Lalu meminta masukan dari masyarakat, argumentasi kalian untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu apa? Nah, dengan dialog seperti itu barangkali kita bisa sampai pada kesepakatan untuk membangun sebuah konsensus nasional. Kalau tidak, seperti saya katakan, pemilu jalan atau tidak jalan, kelanjutan daripada kehidupan bangsa dan negara ini akan syarat dengan kegaduhan.
bukan saja untuk 5 tahun mendatang, Ya. tapi juga untuk bisa sampai 10-15 tahun mendatang, bangsa kita ini akan tetap dalam keadaan gaduh. Ya, satu lagi Pak, Bapak bilang bahwa geopolitik kita ini dalam keadaan rawan. Dampaknya apa sih kalau bisa sampai terintervensi oleh asing dan segala macam? Dampak dari kerawanan itu apa Pak? Dampak dari kerawanan gampang saja, paling tidak bagian utara Indonesia, artinya utara dari Sumatera, dia potong utara Kalimantan, utara Sulawesi sampai ke Maluku Utara, bisa dikuasai oleh Cina. Dengan sumber daya alam kan dikuasai. Yes. Bagian selatan Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Maluku Tenggara sana, sampai ke Papua, berbatasan dengan Papua Nugini, itu akan dikuasai oleh Amerika. Lalu, seperti yang pernah dikatakan oleh Jenderal Gatot Nurmantio, kalaupun kita mau melawan, kemampuan alutsista kita, kemampuan senjata kita hanya mampu bertahan 3 hari, apalagi kalau ditambah dengan perbekalan. Hanya 3 hari. Itu sudah 3 hari apa? Nah, ini apakah kita akan melakukan perang gerilya? Tapi bagaimana kita melakukan perang gerilya dengan wilayah kita dan sumber daya alam kita yang sudah dikuasai oleh pihak asing? Beda. Kalau dulu pada zaman Pak Dirman memimpin perjuangan revolusi, wilayah-wilayah kita kuasai, masyarakat mendukung, ya kan? Malah pasukan Jenderal Sudirman bisa berjalan di hutan-hutan tanpa membawa perbekalan, tapi begitu masuk kampung, rakyat siapkan singkong, rakyat siapkan ubi, rakyat siapkan ayam, dan lain sebagainya untuk diberikan kepada para gerilyawan kita kan. Kalau sekarang apa? Oke. Pak, artinya hanya dengan Tritulala Indonesia bisa diselamatkan. Saya kira demikian. Oke. Teman-teman sekalian, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Amir. Memang kalau kita bicara tentang politik di tanah air kita benar-benar sangat kompleks karena begitu banyak permasalahan yang dihadapi, nggak hanya dari internal tapi juga ternyata eksternal. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat buat teman-teman. Makasih Pak Amir. Sama-sama. Ya, kita bertemu lagi teman-teman di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.